Namo Buddhaya. Selamat sore para pendengar, baik para bhikkhu sangha maupun para umat upasaka upasika umat Buddha yang sedang santai-santai pada sore hari ini. Memang hari ini menjadi hari khusus bagi orang Thailand karena kami di sini menganggap tanggal 13 April setiap tahun menjadi hari yang seluruh umat orang Thailand merayakan hari baru, tahun baru. Tahun baru Thailand banyak. Biasanya kami merayakan tahun baru 3 kali setahunnya, yaitu yang ke-1 perayaan tahun baru internasional tanggal 1 Januari setiap tahun dirayakan rame-rame di seluruh Thailand. Tahun baru yang kedua adalah tahun Imlek. Hari Imlek, karena di sini di Thailand banyak umat Buddha yang berketurunan dari China merayakan hari Imlek. Di mana-mana kalau hari Imlek jalan kosong seperti para waktu di Indonesia mengadakan acara setelah puasa pulang kampung. Bangkok juga seperti itu. Bangkok kosong, kota-kota yang ibu kota tidak ramai. Sama dengan pada hari ini juga, hari tahun baru Thailand asli. Karena penghitungan pemutaran matahari di Thailand menganggap tanggal 13 April adalah hari yang dihitung tahun baru setiap tahun. Maka kalau sebelumnya di Thailand ramai, penuh dengan para wisatawan dari mancanegara. Di Thailand setiap tahun paling sedikit ada pendatang jalan-jalan di Thailand kurang lebih 30 sampai 40 juta orang per tahun. Tetapi tahun ini sepi karena masalah Corona-19 sedang bersebar di seluruh dunia, termasuk Thailand. Maka tahun ini perayaan hari tahun baru Songkran, namanya Songkran, agak sepi karena diminta pemerintah supaya tidak ramai-ramai di tempat umum, harus pakai masker dan menjaga jarak antara kita dengan orang lain. Tidak boleh untuk menyiram secara ramai-ramai seperti setiap tahun yang tidak ada virus corona. Maka tahun ini agak sepi. Tetapi bahayu kah sepinya orang tidak terlalu banyak ada kecelakaan. Biasanya di Thailand ada tahun baru setiap tahun, banyak kecelakaannya. Apalagi dalam tahun ini pemerintah kasih tugas kepada siapa saja yang pulang kampung harus di karantina 14 hari. Maka mereka setelah mendengarkan syarat demikian, ya minta pulang
minta pulang uang ya. Uang yang sudah beli tiket pesawat dan bus, minta kembalikan saja, tidak pulang karena tidak ada gunanya. Biasanya kalau songkeran libur hanya 5 hari, 6 hari. Tapi kalau pulang kampung tahun ini harus ditahan di suatu tempat provinsi yang ada corona yang sedang sebar. Harus ditahan di satu tempat, tidak boleh kemana-mana 14 hari. Maka mereka lebih baik jangan pulang. Maka tahun ini agak sepi, khususnya di Udon Thani. Maka tahun ini kami juga santai-santai. Tadi pagi umat Buddha datang ke wihara banyak sekali untuk berdana pada hari baru dengan mengharapkan bahwa hidup kita akan lebih baik pada tahun ini. Sebenarnya hidup akan baik atau tidak tergantung dengan tahun baru, tetapi tergantung dengan perbuatan kita sendiri. Perbuatan sendiri itulah akan memastikan kita menjadi orang yang maju. Maka untuk tahun ini Bhante kira hidup kita akan maju itu yang satu yang Bhante kiranya yang harus dibuang adalah masa lalu. Masa lalu jangan diambil untuk menjadi halangan hidup kita di masa depan akan datang. Seandainya Anda pernah gagal tentang sesuatu dalam hidup, seperti gagal dalam ujian, lalu kita tidak berani untuk uji coba ujian lagi karena sudah jatuh kesemangatannya. Ada juga barangkali orang tidak bisa punya pacar lagi karena sudah patah hati pada masa lalunya, akhirnya tidak mau bergaul dengan orang lain. Itu berarti mereka membiarkan masa lalu untuk merusakkan masa sekarang. Seharusnya kita harus membuang masa lalu, jangan menjadi rintangan hidup bahwa kalau aku dulu pernah gagal, pernah kalah, tidak sukses, masa depan juga tidak mungkin aku bisa maju. Kalau siapa berpikir demikian, tidak akan maju. Maka tahun baru ini, apabila saudara-saudara sekalian ingin hidup bahagia, ingin hidup maju, buanglah masa lalu yang jeleknya. Seperti makanan yang sudah busuk, jangan dipanasin makan lagi, dibuang. Sama dengan masa lalunya, dibuang dan memandang ke masa depan akan datangnya. Yang kedua yang akan membuat hidup kita maju adalah kita harus kasih waktu kepada diri kita. Barangkali waktu akan membiarkan sesuatu kejadian menjadi lebih baik. Bukan kita mau menyelesaikan sesuatu secara cepat-cepatnya. Kita harus kasih waktu, sama dengan kita menanam bunga anggrek. Contohnya, kita beli bunga anggrek belum berbunga dari kebunnya, lalu kita merawat, mau besok dia harus berbunga, nggak mungkin, ya kan? Kita harus merawat sampai waktu barangkali 1 tahun 2 tahun baru
berbunga. Maka kita harus kasih waktu. Orang yang tidak sukses kita harus kasih waktu, dan kita sendiri juga kita harus menjaga diri sendiri. Sebenarnya orang yang sedih karena ditinggalkan sama kekasihnya, tahun pertama mungkin nggak bisa tidur enak, tidak bisa senang dalam hidup. Tetapi kalau kita membiarkan waktu sampai 5 tahun, 10 tahun lewat, kalau kita ketemu dengan orang seperti itu lagi, mantan pacar maksudnya, perasaan begitu saja, tidak sedih seperti waktu pertamanya. Maka inilah contoh untuk kita harus kasih waktu kepada sesuatu yang akan mengobatin hati kita menjadi baik dan hidup kita akan lebih baik. Yang ketiga, kita harus memilih cara untuk senyumlah. Senyum untuk menghadapi semua masalah. Semua masalah kita senyum untuk menghadapinya. Jangan takut masalah. Masalah untuk dipecahkan, bukan untuk disedihkan atau diberatkan hati kita. Semua masalah itu untuk menguji coba kecerdasan kemampuan kita, ketenangan batin kita. Maka kita harus mau menang, kita harus senyum untuk menghadapi semua masalah. Jangan terburu-buru ambil keputusan yang positif atau yang negatif, tapi kita tenang dulu dan hidup kita akan dapat jalan baru. Apalagi kalau kita ingin maju lagi, mencarilah orang yang berpikir positif, menjauhkan orang yang berpikir negatif. Karena kita waktu ada kesulitan, kita harus cari orang yang bisa mendukung kita. Siapa yang kita ketemu mereka kasih tenaga dalam pemikiran, tenaga dalam perjuangan, kita harus bergaul dengan mereka. Kalau Anda pergi bergaul dengan orang yang berpikir negatif, kamu nggak mungkin bisa maju, sama aja yang dulu. Lama-lama kita akan merosot seperti orang yang kita bergaul. Maka untuk tahun ini, apabila Anda ingin maju, saya kira harus menjauhi dari orang yang berpikir yang tidak berguna. Demikianlah pada sore hari ini kita membahas pada tahun baru. Jadi campur-campur saja pembahasan kita, karena ini bukan Dhamma Desana ini cuman ketemu waktu sore yang ada waktu luang saja. Maka tahun ini kita akan maju, bukan terkandung dengan tahun baru atau belum, tahun baru atau tahun lama, kita akan maju karena kita menjadi orang yang pandai untuk buang masa lalunya, tidak membiarkan masa lalu menjadi rintangan hidup kita sampai tidak bisa kerja apa-apa. Yang kedua, kasih waktulah. Semua waktu akan membuat sesuatu menjadi lebih baik. Dan ketiga adalah kita harus pilih untuk senyum menghadapi, berjuang mengatasi masalah. Kebijaksanaan itu bukan untuk pusing, tetapi untuk menghancurkan, mengatasi masalah-masalah itu. Maka kita akan maju kalau kita berpikir positif demikian. Semoga semua ini bermanfaat bagi Anda sekalian, berbahagia.
Semoga dengan tahun baru Thailand Songkran Anda sekalian hidup bahagia dan maju dalam perkembangan. Apabila Anda ingin berkembang, ya, upama seperti Anda ingin menaikkan tebing batu. Kalau Anda ingin memanjatkan tebing batu, jangan meletakkan tangannya di bagian belakang punggungnya. Harus mulai memanjatkan, tangan harus meletakkan di depan, lalu berjuang, pasti akan sukses. Namo Buddhaya.